Selamat datang di Sigma Story. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk mengunjungi kami. Semoga keberkahan senantiasa menyertai segala aktivitas Anda. Kasus hari ini berasal dari Jepang. Kasus ini dikenal sebagai pembunuhan pencinta anjing Saitama. Kejadian ini terjadi di kota Kumagaya, prefektur Saitama pada tahun 1993. Kasus ini berawal dari keluhan seorang pelanggan di toko anjing yang berakhir menghilang dan ditemukan telah dibunuh. Barang-barang milik korban dibakar dan tubuh mereka dipotong-potong dan dibuang sehingga secara keseluruhan mereka tidak dapat diidentifikasi. Awalnya, kasus ini diklasifikasikan sebagai kasus yang belum terpecahkan karena kurangnya bukti yang cukup sampai kasus serupa terjadi di Osaka. Mari kita lihat lebih dekat kasus pembunuhan pencinta anjing Saitama ini. Pada tanggal 21 April 1993, di prefektur Saitama, Jepang, seorang pria bernama Kawasaki Akio tidak pulang ke rumah yang membuat keluarganya melaporkan dia hilang. Sebelum menghilang, mereka menemukan bahwa dia telah mengunjungi toko hewan peliharaan bernama Afrika Kennel di kota Kumagaya, prefektur Saitama. Toko itu dijalankan oleh pasangan Sekine Gen dan Kazama Hiroko. Kawasaki menghilang setelah mengeluh kepada pasangan tersebut karena mereka menjual anjing tua dan biasa sebagai Rhodesian Ridgeback dengan harga yang sangat mahal. Kendaraannya ditemukan di dekat sebuah stasiun, tetapi dia tidak ada di sana. Apa yang terjadi pada Kawasaki? Polisi menemukan bahwa dua anggota geng Yakuza dan seorang wanita yang mengenal pasangan pemilik toko hewan itu juga menghilang setelah mengunjungi toko hewan tersebut. Meski begitu, penyelidikan mereka terhambat karena kurangnya bukti yang cukup. Pada tahun 1995, sebuah kasus pembunuhan pencinta anjing dilaporkan di Osaka, yang mengundang pertanyaan apakah kasus itu terkait dengan 4 pencinta anjing yang hilang di Saitama. Para wartawan tertarik dengan pasangan pemilik toko Saitama, dan mereka mendorong keluarga korban pertama, Kawasaki, untuk memeriksa kembali kasus ini. Pemilik toko yang bernama Sekine telah menjadi sorotan publik. Dia sering berkeliling dan menyatakan bahwa jika pembunuhan adalah cabang olahraga Olimpiade, dia pasti akan memenangkan medali emas. Ia suka bermegah tentang kejahatannya. Dia juga bangga kepada teman-temannya bahwa dia sudah membunuh 30 orang dan sering berbagi daging rusa dengan mereka, meskipun sebenarnya dia belum pernah berburu. Ada kecurigaan di kalangan petugas polisi bahwa Sekine memberikan daging manusia kepada Yakuza untuk menyembunyikan mayat para korban yang dia bunuh. Meskipun polisi memiliki kecurigaan yang kuat, mereka masih belum memiliki bukti yang kuat dan hampir 2 tahun telah berlalu. Akhirnya, pengakuan dari rekan kerja kepercayaan Sekine, yaitu Yamazaki, akhirnya membongkar semua yang terjadi. Mari kita lihat secara lebih detail kasus ini berdasarkan kesaksian Yamazaki. Pada tahun 1980, pasangan ini terkenal sebagai pembiak anjing Alaskan Malamute. Tetapi saat resesi Jepang mengakibatkan penurunan penjualan dan telah membuat mereka banyak berhutang. Kemudian, mereka juga membangun ekspansi yang membuat beban hutang semakin bertambah. Untuk mengatasi masalah keuangan mereka, pasangan ini terlibat dalam praktik penipuan terhadap para pelanggan. Mereka menggunakan trik dagang yang sudah tidak asing lagi, yaitu dengan menjual anjing biasa tetapi menyatakannya sebagai ras langka dengan harga yang sangat tinggi. Mereka terus melakukan tindakan penipuan sambil mencari calon korban lainnya. Kawasaki, seorang pria yang memiliki bisnis pembuangan limbah industri bersama saudaranya di kota Kyoda, prefektur Saitama, menjadi incaran Sekine. Pada suatu waktu, Kawasaki sedang mencari bisnis baru sambil mengelola perusahaannya, dan Sekine memperlihatkan seekor anjing Rhodesian Ridgeback pada Kawasaki. Sekine mengatakan jika kedua anjing ini dikawinkan, maka anak-anak anjing tersebut dapat dijual dengan harga tinggi. Ketika Kawasaki bertanya tentang harga kedua anjing tersebut, Sekine memberitahunya bahwa harganya adalah 11 juta yen atau lebih dari 81.000 dolar Amerika. Kawasaki tergoda untuk membeli anjing-anjing tersebut karena melihat peluang mendapatkan banyak uang dari penjualan anak-anak anjing itu. Tidak lama setelah itu, Kawasaki mendengar dari seorang kenalannya bahwa anjing-anjing Rhodesian Ridgeback sebenarnya hanya dijual dengan harga maksimal 760 dolar Amerika per ekor. Dan anjing jantan yang ia beli terlalu tua untuk dikawinkan. Kawasaki menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Sekine. Kawasaki segera pergi ke toko hewan peliharaan dan menuntut pengembalian uangnya, namun Sekine menolaknya.
Sekine kemudian memutuskan untuk berkonsultasi dengan istrinya, Kazama, dan setelah mempertimbangkan situasinya, mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mengembalikan uang kepada Kawasaki. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyingkirkan Kawasaki. Pada malam 20 April 1993, mereka mengajak Kawasaki pergi ke sebuah garasi terpencil dengan alasan bahwa dia akan mendapatkan pengembalian uangnya. Ketika sampai di sana, mereka memberikan kapsul obat kepada Kawasaki, mengklaim bahwa itu adalah suplemen gizi. Tanpa curiga, Kawasaki mengambil kapsul tersebut tanpa mengetahui bahwa sebenarnya berisi racun mematikan yang mereka dapatkan dari seorang dokter hewan. Akibatnya, Kawasaki meninggal dunia. Yamazaki, seorang karyawan dari toko hewan dan sekaligus sopir Kazama, juga berada di garasi saat kejadian itu terjadi. Yamazaki sebelumnya pergi membeli barang di pompa bensin terdekat sebelum Kawasaki datang. Ketika Yamazaki kembali, dia menemukan Kawasaki sudah meninggal dan Sekine mengancam akan membunuhnya dengan sikap yang tampaknya dalam keadaan syok. Selain itu, Sekine juga menanyakan tentang kesehatan anak-anak Yamazaki. Kemudian, Sekine meminta Yamazaki untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. Akhirnya, Yamazaki setuju dan membantu Kazama memindahkan mobil Kawasaki ke tempat parkir bawah tanah di dekat stasiun. Pada hari berikutnya, Sakine dan Kazama memutilasi tubuh Kawasaki di kamar mandi Yamazaki, lalu mereka memasukkan tulang dan barang-barangnya ke dalam tong dan membakarnya. Setelah itu, mereka membuang bukti-bukti lainnya di hutan Riverside. Mereka berangan-angan tentang melakukan kejahatan sempurna, namun ada seseorang yang menyadari rencana mereka, yaitu Endo Yasutoshi, seorang anggota Yakuza yang dekat dengan Sekine. Endo senantiasa menjaga Sekine dengan berbagai cara, termasuk menjadi penengah ketika Sekine menghadapi masalah dengan pelanggannya. Endo dan sopirnya, Yakui Susumu, mulai merasa curiga setelah Kawasaki menghilang. Endo yakin bahwa Sakine dan istri Sekine lah yang membunuh Kawasaki dan ia meminta serta mengancam Sekine agar memberikan akta tanah dan bangunan kepada mereka. Akhirnya, Sakine dan Kazama memutuskan untuk membunuh Endo juga. Pada tanggal 21 Juli 1993, Sakine dan Kazama mengajak Endo untuk bertemu guna menyerahkan akta tersebut. Mereka meyakinkan Endo dan sopirnya, Wakui, untuk mengonsumsi kapsul obat yang telah diubah menjadi suplemen nutrisi seperti yang dilakukan kepada Kawasaki. Kedua pria tersebut dengan senang mengonsumsi kapsul-kapsul ini tanpa curiga. Tak lama setelah itu, Endo tiba-tiba pingsan sementara Wakui tidak merasakan efek apapun. Sakine yang kaget dengan kejadian ini berusaha mengulur waktu sehingga dia berpura-pura harus memanggil ambulans dan mengajak Wakui pergi ke jalan. Di tengah perjalanan, obat-obat ini mulai berpengaruh dan Wakui pun meninggal. Mayat itu dibawa ke rumah Yamazaki dan dalam upaya menghancurkan bukti, mereka memotongnya menjadi potongan-potongan kecil sesuai kesaksian Yamazaki. Sekine dan Kazama terlihat terampil dan santai saat memotong tubuh, bahkan saat melakukannya mereka sambil bernyanyi. Seiring berjalannya waktu, Sekine terus terpesona dengan keahliannya dalam melakukan pemotongan tubuh korbannya dengan sempurna. Dia menghancurkan bukti dengan cara yang sangat mengerikan. Memotong tubuh menjadi potongan-potongan yang berukuran seperti steak di rumah karyawannya. Memberikannya kepada ikan di sungai dan kemudian membakar tulang, pakaian serta barang-barang lain yang tersisa ke dalam tong serta melemparkan abunya ke hutan belakang. Tetapi pekerjaan ini belum selesai. Seperti Kawasaki, tubuh-tubuh yang dipotong dari Endo dan Wakui ditinggalkan di hutan Riverside, namun pekerjaan ini belum selesai. Sekine memperhatikan seorang pelanggan perempuan bernama Skiguchi Mitsue yang merupakan ibu dari mantan karyawan. Mengetahui bahwa Skiguchi mempercayai Sekine, Sekine mengusulkannya menjadi pemegang saham di Africa Canal dan meminta investasi pada tanggal 26 Agustus 1993. Sekine menerima investasi itu dengan cepat. Seperti sebelumnya, Sekine memberikannya sebuah kapsul obat, tapi isi racunnya berbeda dari kasus sebelumnya. Sekine dikatakan telah melakukan kejahatan ini seorang diri. Kemudian, pada tanggal 26 Januari 1994, seorang tersangka pembunuh berantai pecinta anjing ditangkap di Osaka. Karena kasus ini mirip dengan kasus hilangnya pecinta anjing, media mulai memberitakannya secara luas.
Reporter datang ke Afrika Kennel, di mana keempat pecinta anjing hilang di prefektur Saitama, dan ternyata setelah diselidiki mereka semua memiliki hubungan dengan pemilik toko anjing itu. Sekine dan Kazama tanpa malu-malu membantah tidak melakukan kesalahan apapun. Yang mengejutkan ada seseorang yang tidak bisa membantah, yaitu Yamazaki, yang tidak punya pilihan selain menjadi pelaku. Yamazaki memberikan keterangannya kepada polisi, tapi karena keadaan mentalnya yang tidak stabil, ia tiba-tiba menghilang bersama dengan istrinya. Pada akhirnya, pada tanggal 3 Desember 1994, Yamazaki mengakui melakukan semua kejahatan tersebut dan ia berjanji untuk bekerja sama dengan jaksa. Pengakuan ini membantu polisi menemukan sisa-sisa dan barang-barang milik korban. Pada tanggal 5 Januari 1995, Sekine dan Kazama ditangkap karena terlibat dalam kasus pembunuhan keempat korban. Pertama, Kawasaki yang diracuni pada tanggal 20 April 1993. Selain itu, anggota Yakuza yang menjadi korban pembunuhan adalah Endo dan sopir Wakui yang diracuni pada tanggal 21 Juli, serta Sekiguchi kenalan Sekine yang diracuni pada tanggal 26 Agustus. Namun, Yamazaki membatalkan kesepakatan dengan jaksa penuntut dan tiba-tiba menolak untuk bersaksi. Hal ini memperpanjang persidangan dan akhirnya Sekine dan Kazama saling menyalahkan. Mereka keduanya mengklaim bahwa mereka bukan pelaku utama, tetapi hakim menyatakan bahwa mereka berdua terlibat dalam konspirasi dan bersama melakukan kejahatan tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2001, keduanya dijatuhi hukuman mati. Pasangan ini tanpa rasa malu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tokyo. Pada tanggal 11 Juli 2005, Pengadilan Tinggi Tokyo mendukung putusan pertama dan menolak banding mereka. Mereka mengajukan banding lagi, tetapi pada tanggal 5 Juni 2009, Pengadilan Tertinggi Negara menolak banding mereka dan mengonfirmasi putusan hukuman mati. Dalam kasus Yamazaki, pengadilan mengakui bahwa dia tidak terlibat secara langsung dalam pembunuhan karena dia diancam oleh pasangan ini. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan dibebaskan pada bulan Agustus 1998. Selama penahanannya, kesehatan Sekine memburuk dan dia meninggal karena serangan jantung pada tanggal 27 Maret 2017. Kazama dikatakan masih dipenjara di pusat penahanan Tokyo. Kasus ini kembali mencuat setelah wawancara dengan seorang biksu Buddha yang selamat dari kematian oleh Sekine disiarkan di televisi Jepang. Biksu Miki pertama kali bertemu dengan pelaku saat masa kuliahnya di asrama biksu ketika ia berusia sekitar 20 tahun. Asrama universitas dan toko anjing Sekine berjarak sekitar 4 km. Pada suatu hari, Miki mengunjungi toko tersebut, dan pemilik toko menawarkan kepada Miki agar dia bisa membawa anjing miliknya jalan-jalan selama 15 menit. 2 kali dalam seminggu dan mendapatkan bayaran 150.000 yen per bulan. Miki tergoda dengan tawaran tersebut, tetapi ia memutuskan untuk menunda. Kemudian, pria tersebut menawarkan kopi kaleng kepada dirinya dan Miki minum 1 kaleng, setelah itu dia pamit pulang ke asrama. Di asrama dia berkonsultasi kepada dosennya, dan dosennya mengatakan kepadanya untuk tidak serakah dalam melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Miki memutuskan menolak tawaran pekerjaan tersebut keesokan harinya setelah mengunjungi toko tersebut. Pria itu kembali menawarkan beberapa kopi kaleng kepada Miki saat ia mengunjungi toko untuk kedua kalinya. Miki minum 1 lagi. Ketika Miki mengunjungi toko untuk ketiga kalinya untuk berpamitan karena akan pergi jauh berlatih ke Tokyo, pria tersebut memberinya 1 kopi lagi. Namun, Miki menolaknya dan melanjutkan perjalanannya. 3 tahun kemudian, Miki mendengar dari dosennya bahwa pria dari toko tersebut ditangkap sebagai tersangka pembunuh berantai. Miki pada awalnya tidak terlalu memikirkan hal itu, namun temannya memberitahu Miki sebuah cerita yang mengerikan ketika bertemu dengan Sekine di ruang kunjungan rumah tahanan. Temannya tersebut mengatakan bahwa Sekine menceritakan kisah tentang Miki, di mana semua kopi kaleng yang diberikan kepada Miki terisi racun, kecuali 1. Selama 3 kali Miki mengunjungi toko tersebut, ia memilih kopi kaleng yang tidak mengandung racun. Berdasarkan kisah Miki, tampaknya kejahatan pasangan tersebut sudah dimulai sebelum tahun 1993. Selain dari 4 pasangan yang tidak bisa mereka bantah karena ditemukan bukti, bisa saja masih ada korban sebelumnya yang menjadi target pasangan tersebut.
Begitulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.